pemilihan presiden dan wakil presiden, ini Ganjar Pranowo masih posisinya dibantai oleh Samsul atas perubahan sikap dari Mas Ganjar Pranowo yang ujuk-ujuk ini sok-sokan seperti cosplay jadi Rocky Gerung. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Prabowo dan Gibran yang saya sudah pastikan kalau mereka yang akan memenangi pemilu dan menjadi presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan hingga tahun 2029 dikabarkan ingin sowan menemui Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa kira-kira tujuannya dan mengapa Bu Mega ini memberikan syarat kalau mereka berdua mau ketemu? Apakah ini adalah sebuah hal yang boleh dikategorikan kok masih sombong? Apa nggak bahaya ta? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kalau ditanya kira-kira apa tujuan dari Prabowo dan Gibran ingin menjumpai Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak lain dan tidak bukan adalah karena beliau ini adalah mantan presiden yang juga ya harus sowan lah. Karena kan mereka berdua akan akhirnya ada menduduki kelembagaan tertinggi di Republik ini. Pak Prabowo akan ada di Istana Negara dan karenanya ini sesuatu yang wajar. Mereka pun pasti akan sowan berjumpa dengan Pak SBY. Dan ini juga sesuatu kewajaran. Sehingga mungkin para pengamat politik dan media melebih-lebihkan saat mereka berdua ingin berjumpa. Saya pikir tidak ada hal-hal yang lain. Mengajak koalisi mungkin bukan tugas mereka, tapi tugas Pak Jokowi nanti. Betulkah? Dan per hari ini tanggal 16 Februari 2024, masih tercatat dari hasil real count ya, ini bukan quick count ya, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, ini Ganjar Pranowo masih posisinya dibantai oleh Samsul. Ganjar ini dihabisi, habis-habisan, di kantong-kantong yang diklaim sebagai kantong kemenangan, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, habis, tak bersisa. Dan sangat ironi karena ini terjadi tepat di kandang banteng itu tadi. Walaupun sempat ada sebuah perlawanan mengatakan bahwa tapi dalam pilihan legislatif PDIP masih memimpin. Ini bisa dibenarkan walaupun terpautnya tidak terlampau drastis. Tapi jika melihat kegagalan dari Ganjar Pranowo di sini, maka kita akan bisa katakan tidak lepas dari kesalahan juga Panglima Tempur pemenangan Ganjar dan Mahfud, yaitu Mbak Puan Maharani. Apakah ini adalah bukti bahwa Bu Mega belum tuntas mengkader seorang Puan Maharani? Kalau saya kira itu mungkin masih debatable, tapi yang pasti dan saya lihat serta menyaksikan sendiri adalah kebingungan masyarakat atas perubahan sikap dari Mas Ganjar Pranowo yang ujuk-ujuk ini sok-sokan seperti cosplay jadi Rocky Gerung, jadi kritis dan antipati terhadap pemerintahan Jokowi. Terkesan tidak hanya mengkritisi tapi merosting Prabowo dalam debat capres di 2 putaran yang terakhir. Yang padahal kalau saja dia tidak merubah karakternya seperti beberapa bulan yang lalu dan beberapa tahun yang lalu sebagai sosok kebapaan yang santun, funky, mendengarkan dan ramah pada siapapun, maka saya kira perolehan suaranya akan menembus lebih dari 24 atau 25% dan akan bisa memberikan sebuah perlawanan yang berarti dan membuat pemilu ini tidak hanya 1 putaran saja dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran dengan sangat mudah. Saya kira itu penyebab utama yang membuat Ganjar Pranowo dihabisi bahkan di kandang banteng itu sendiri. Ini satu hal yang akhirnya kita ketahui bahwa masyarakat kita yang guyup dan rukun mengutamakan untuk tetap bertindak baik di depan orang lain walaupun dia bicarakan di belakang, saya kira sangat tidak setuju dengan sebuah perbedaan yang dinyatakan secara terbuka atau serangan yang sifatnya publik. Masyarakat merasa kurang nyaman dan terasa jengah jika mereka harus diasosiasikan dengan figur yang seperti itu. Itulah mengapa masyarakat terus kemudian enggan untuk memilih figur Ganjar Pranowo yang akhir-akhir pemilu ini berubah menjadi seperti itu. Saya rasa siapapun yang menemukan slogan satset dan tastes dan kemudian menerjemahkannya menjadi keberingasan Ganjar Pranowo selama ini harus diminta pertanggungjawabannya karena sudah menyebabkan kekalahan telak pada Ganjar Pranowo dan PDIP dalam Pilpres kali ini. Lalu mengapa masyarakat masih memilih PDIP? Padahal mereka tidak memilih Ganjar Pranowo. Saya melihat salah satunya adalah karena mereka ini masih mengira jika Pak Jokowi
ini masih seorang kader PDIP. Beliau ini masih ada di sana dan belum mengutarakan pengunduran dirinya. Pihak PDIP pun belum melakukan pemecatan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Maka dari itu, masyarakat di pedesaan masih memilih PDIP sebagai partai yang mereka harap bisa membawa suara mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Apakah PDIP akan akhirnya memutuskan untuk menjadi oposisi atau mereka malah berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Saya melihat bahwa mereka sekarang masih mencoba untuk melihat apa yang akan menjadi dinamika politik ke depannya. Yang jelas PDIP masih menguasai parlemen dengan penghitungan suara yang masih menunjukkan perolehan suara terbesar diperoleh PDIP. Saya melihat jika elit politik di atas sana menginginkan PDIP ini menjadi oposisi. Tapi saya kira masyarakat di tingkat bawah atau kader di akar rumput ini tidak menginginkan hal itu tadi. Sama dengan mereka tidak mau ada sebuah oposisi terhadap apapun dalam kehidupan ini. Yang boleh saya simpulkan, mereka sebenarnya ingin PDIP ini berkoalisi kembali, rujuk dengan Presiden Jokowi. Dan tentu saja rujuk juga dengan Prabowo dan Gibran. Tapi apakah mereka akan mau? Bagaimana menurut pendapat kalian? Saya kira Jokowi ini akan berusaha untuk memberikan last offer kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebuah penawaran terakhir. The offer that she cannot refuse. Begitu kalau kata Don Corleone di film Godfather. Mengapa seperti itu? Karena ini sebenarnya bisa jadi pilihan yang akan simalakama. Jika dipilih, mungkin akan menyebabkan sebuah turunnya ego, tapi jika tidak dipilih, maka kematian ini untuk partai ini sangat mungkin bisa terjadi. Apa arti kartu ini? Bahwa segala hal dalam hidup itu mungkin sudah ada jawabannya. Tapi beberapa hal ini masih tertutupi dan harus kita singkap. Dan untuknya, maka kita harus bersiap menghadapi hal itu tadi. Walaupun saat tersingkapnya hal tersebut menunjukkan hal yang lain yang masih juga akan tertutupi. Maka pilihan untuk rekonsiliasi ini bisa saja dan masih mungkin akan diambil oleh PDIP. Tapi apa betul itu yang diinginkan oleh Bu Megawati? Mengapa saya melihat itu? Karena Jokowi belum mengundurkan diri dan dia sepertinya saya duga masih melihat sebuah peluang ingin menduduki sebuah kedudukan yang tinggi di partai bergambar banteng menengok ini. Dan tentu saja untuk sekelas mantan presiden, masa ia akan memilih satu kedudukan di bawah ketua umum? Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan jika itu benar terjadi, maka ini akan menjawab sebuah rumor yang selama ini berembus bahwa Sultan Hamengkubuwono dianggap sebagai mediator untuk pertemuan Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan jika itu terjadi, maka buah simalakama ini akan muncul. No means war. Jika ditolak, artinya ini adalah open war atau peperangan terbuka, di mana PDIP mungkin akan akhirnya memutuskan menjadi oposisi. Dan nanti akan terjadi sebuah pertarungan antara lembaga kepemerintahan eksekutif dengan legislatif. Yang legislatifnya pun masih ada Gerindra di dalamnya. Tapi melihat gelar yang disematkan oleh banyak netizen yang telah menobatkan Pak Jokowi ini sebagai suhu master atau seorang ahli ulung dalam perpolitikan di Indonesia karena langkah politik yang memenangkan Prabowo Gibran, bukankah seharusnya Bu Mega dan PDIP ini merasa takut? Karena jika Ganjar Pranowo saja kemarin itu berhasil disembelih di kandangnya sendiri, jika terjadi peperangan yang akan dimulai dengan PDIP memutuskan diri menjadi oposisi, saya takut ini nanti bukan lagi disembelih. Tapi bukankah tidak berlebihan kalau kita takut jangan-jangan nanti yang terjadi akan dicincang habis? Akankah itu terjadi? Dan jika itu terjadi, akankah masih dalam tanda kutip sombong seperti saat ini? Dan sebagai penutup, izinkan saya untuk membagikan satu video yang mungkin akan selalu dikenang oleh dunia perpolitikan sepanjang masa, di mana ini adalah titik yang menentukan partai sebesar PDIP yang seharusnya bisa mendapatkan hat-trick untuk menjadi ruling party dan juga memiliki kader yang menjadi Presiden RI 3 kali berturut-turut harus menelan pil pahit dan memendam dalam-dalam mimpi mereka. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Silahkan nikmati videonya dan salam untuk keluarga kalian. Enjoy. Lah iya, padahal
Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah.